Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sindro Malisi dari kelas MD3C. Di sini kami akan menjelaskan komunikasi intrapribadi dan interpribadi atau antar pribadi. Ya, komunikasi intrapribadi atau yang bisa disebut dengan intrapersonal communication adalah komunikasi dengan diri sendiri. Jadi komunikasi ini menuntut adanya manusia dengan dirinya sendiri dalam berkomunikasi tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan komunikasi antar pribadi atau yang bisa disebut dengan interpersonal communication adalah komunikasi antara orang dengan orang, individu dengan individu secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Ya, bisa dibilang kedua komunikasi tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok, di mana komunikasi intrapribadi yang proses komunikasinya dengan diri sendiri, maupun komunikasi antar pribadi yang mana proses komunikasinya dengan dua orang yang saling menjadi lawan bicara, seperti itu. Walaupun seperti itu, kedua komunikasi tersebut saling berkaitan erat. Mengapa bisa begitu? Karena kesuksesan komunikasi antar pribadi ditentukan dengan seberapa besarnya sih kesuksesan komunikasi intrapribadi, yaitu dengan diri sendiri. Gitu. Jadi sudah tahu kan apa itu komunikasi intrapribadi dan komunikasi antar pribadi, dan juga perbedaan serta keterkaitannya. Jika sudah, mari kita dalami lagi tentang komunikasi intrapribadi dan antar pribadi yang akan dijelaskan oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifiani Salamavita dari kelas manajemen dakwah cek semester 3 dengan NIM belakang 104. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada sumber penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan sedikitnya dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yaitu membentuk dan mengirimkan pesan, serta juga berperan juga sebagai penerima, yaitu menerima pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera manusia atau kombinasi dari beberapa indera manusia. Yang ketiga adalah encoding, decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan, sedangkan decoding adalah tindakan memahami pesan. Yang keempat adalah media. Media adalah sesuatu hal yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Sumber dan penerima dalam komunikasi tatap muka. Yang kelima adalah gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan atau segala hal yang mencegah penerima menerima sebuah pesan. Yang keenam adalah konteks. Komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks tertentu. Konteks terdiri dari berbagai macam, seperti konteks lingkungan, konteks situasi, budaya, dan lain-lain. Yang ketujuh ada etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi, oleh karena itu dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi antara intrapribadi dan antar pribadi. Fungsi-fungsi komunikasi intrapribadi memiliki hubungan erat dengan kepribadian dan motifnya. Oleh karena itu, fungsi-fungsi komunikasi intrapribadi ada beberapa hal. Yang pertama, komunikasi dalam diri yang konduktif melahirkan pribadi yang kreatif, karena secara tidak langsung pelaku atau komunikan dalam hal ini mengasah intuisi dan juga hal-hal yang mungkin terkadang tidak dipikirkan oleh orang lain. Yang kedua, menajamkan perasaan. Dan yang ketiganya, dalam hal komunikasi intrapribadi, sangat berhubungan dengan
sangat berhubungan erat dengan pola pikir. Jadi jelas kalau fungsi komunikasi intrapribadi ini membuat daya nalar serta membentuk pola berpikir kritis. Fungsi komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis manusia. Yang kedua, mengembangkan dan membiasakan diri untuk mengembangkan kesadaran diri. Yang ketiga, untuk tetap patuh dan menentang konvensi sosial. Yang keempat, menetapkan hubungan dan juga konsisten hubungan dengan orang lain sehingga kita dapat berhubungan dengan orang lain berdasarkan pengalaman atau melalui percakapan bersama mereka. Yang kelima yaitu yang terakhir, memperoleh banyak informasi yang akurat dan tepat waktu dalam membuat keputusan yang efektif dan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Ulumidin, NIM 094. Saya di sini akan membahas teori-teori komunikasi antar pribadi. Teori yang pertama yaitu Symbolic Interactionism atau teori interaksi simbolik. Teori ini digagas oleh George Herbert Mead pada tahun 1934 melalui bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society. Teori interaksi simbolik berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk makna, bagaimana manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri. Lalu teori yang kedua yaitu teori Viro. Teori Viro ini merupakan sebuah teori yang dikenalkan oleh William Schultz pada tahun 1958. Teori ini menekankan pada 3 macam kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan inklusi, kebutuhan untuk memegang kontrol, dan kebutuhan afeksi. Yang pertama, inklusi merujuk pada kebutuhan manusia untuk diketahui serta dikenal dalam sebuah interaksi antar manusia sebagai partisipan. Kontrol merujuk pada keinginan manusia untuk membuat sebuah perbedaan dalam lingkungan sosialnya. Lalu afeksi merujuk pada kebutuhan dasar manusia, yaitu merasakan kehangatan hubungan interpersonal atau perasaan ingin dicintai. Teori ketiga yaitu Action Assembly Theory atau teori produksi pesan. Teori Action Assembly digagas oleh John Green pada tahun 1984. Teori Action Assembly berusaha untuk menjelaskan asal-muasal pemikiran yang dimiliki oleh manusia dan proses atau cara manusia mengartikan pemikiran-pemikiran itu ke dalam bentuk komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Lalu teori yang keempat yaitu Attribution Theory atau teori atribusi. Fritz Heider adalah seorang ahli yang mempublikasikan Attribution Theory. Teori atribusi menyajikan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menafsirkan perilaku dirinya sendiri dan perilaku orang lain. Setiap orang termotivasi untuk memahami perilaku dan menjelaskan pola perilaku. Orang mengembangkan penjelasan personal tentang motif-motif orang lain beserta makna yang ada pada gilirannya mempengaruhi tindakan orang terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Rahman dengan NIM 096. Saya akan membacakan bab yang terakhir yaitu tentang studi kasus dari antar pribadi dengan intrapribadi. Yang pertama, studi kasus yang pertama dalam antar pribadi yang pertama yaitu kasus komunikasi dalam hubungan suami istri. Nah, ini biasanya terjadi antara satu atau dua orang, dua atau lebih dari dua orang itu terjadi kasus komunikasi. Contohnya seperti suami istri ini. Kita ambil contoh kasus ini dalam hubungan suami istri, yaitu jalinan hubungan antara keduanya memang harus didukung oleh komunikasi. Komunikasi adalah syarat penting dalam hubungan suami istri. Ketika komunikasi terhambat, pesan dari satu pihak yang ditolak pihak lain maupun tiadanya media atau karena untuk menyampaikan pesan ini, arah hubungan akan tidak menentu.
Nah, landasan penting berlangsungnya hubungan adalah adanya tujuan yang mendasari bersatunya dua orang. Masing-masing orang yang akan berhubungan memiliki visi misi dan pesan-pesan yang ingin disampaikan bersama, yang menyatukan mereka. Tujuannya adalah suatu ukuran untuk menilai kualitas suatu hubungan. Biasanya yaitu tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan banyak orang dalam berhari-hari. Nah, akan tetapi meskipun berhubungan dengan sedikit orang, kita punya tujuan, yaitu mendiskusikan tindakan-tindakan dan kerja-kerja yang terprogram dan dilaksanakan secara konsisten, daripada bertemu dengan banyak orang yang tujuannya tak sama dengan tujuan kita, atau orang yang tak memiliki tujuan yang dipastikan tak menghasilkan hasil. Itu adalah salah satu contoh studi kasus antar pribadi. Nah, yang kedua yaitu studi kasus dalam intra pribadi, yaitu dalam diri kita sendiri. Yang pertama yaitu kepada diri kita sendiri, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kasusnya yang kita ambil itu antara diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Komunikasi kepada Yang Maha Kuasa termasuk ke dalam komunikasi interpersonal, karena komunikasi berupa doa yang diucapkan oleh diri sendiri untuk diri sendiri, dari diri sendiri untuk diri sendiri gitu. Yang kedua yaitu keberadaan persepsi, yaitu persepsi terhadap ke dalam. Contoh kasus dalam komunikasi intrapribadi, setiap orang memiliki persepsi atau sudut pandang yang berbeda. Persepsi adalah tindakan menafsirkan suatu informasi dengan memberikan gambaran dan pemahaman pada suatu permasalahan. Nah, hal ini juga dikategorikan dalam studi kasus komunikasi interpersonal. Nah, yang ketiga yaitu pencarian jati diri. Seseorang yang sedang melakukan proses pencarian jati diri juga menggunakan komunikasi interpersonal. Pencarian jati diri dilakukan sebagai kenyamanan diri, diri sendiri untuk menghadapi kehidupan di dunia. Nah, terus setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk itu pencarian jati diri sangat penting dalam membangun karakter yang baik dalam diri seseorang. Yang keempat yaitu introspeksi diri. Komunikasi interpersonal juga digunakan untuk memperbaiki diri sendiri. Misalnya dalam berintrospeksi masalah, maka ia akan merenungkan kesalahan apa saja yang ia pernah perbuat. Yang kelima, kasus yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi komunikasi antar pribadi dan intrapribadi yaitu mempunyai studi kasus yang berbeda-beda. Jadi itu beberapa contoh